PKS, PKB, dan Nasdem bisa saja gerbong kosong untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Wah, ini menarik begitu kan? Artinya apa? Baru-baru ini ada kabar yang begitu mengejutkan dari Pak Zulhas yang menyatakan bahwa memberikan sinyal bahwa PKS ya berubah haluan di Pilkada Jakarta. Apakah Kim Plus ini sudah goyah? Apakah bagaimana? Karena hitung-hitungannya adalah semua partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono di situ, kabarnya begitu memperhitungkan, berpikir ulang bagaimana kader-kader mereka ya untuk bisa mencalonkan diri maju di Pilkada DKI Jakarta. Jangan-jangan bisa saja ada 4 calon, 3 calon, apakah 2 calon? Nah, kita lihat saja begitu kan. Nampaknya inilah yang kemudian muncul spekulasi apakah partai PKS, partai Nasdem, dan partai PKB di situ adalah gerbong kosong untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi artinya apa? Artinya PKS terjebak pada pola-pola ya strategi istana begitu kan ya, terjebak pada kekuasaan semata. Akhirnya para pendukung-pendukung mereka ambiar, para pemilih-pemilih mereka ambiar di situ begitu kan. Kita lihat saja datanya dalam beberapa survei SMRC begitu kan ya, mayoritas dari pemilih PKS, Nasdem, PKB begitu kan ya, itu berapa? Itu hampir ada 94%, ada yang kemudian 76%, ada juga kemudian 73%. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa apa yang kemudian dilakukan ya oleh 3 partai ini seperti PKB, Nasdem, dan PKS, ya saya kira menganggap bahwa ini adalah gerbong kosong untuk mendukung mereka. Ya kita lihat saja setelah setelah survei itu muncul ya, dari pemilih PKS saja mereka 95% akan mendukung Anies Baswedan. Sisanya mereka akan mendukung Ridwan Kamil. Dari Partai Nasdem ya 76% pemilih Partai Nasdem ya akan beralih dukungan kepada Anies Baswedan dan sisanya itu kepada Ridwan Kamil. Dari PKB ya 70% akan mendukung Anies Baswedan ya, sisanya akan memilih Ridwan Kamil. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertimbangan bahwa bisa saja Partai Nasdem, PKS, dan PKB ini bisa saja gerbong kosong pemilih-pemilih mereka. Kita lihat saja dari awal kan sudah jelas bahwa sudah mendeklarasikan Anies Baswedan begitu kan. Masyarakat sudah bangga, masyarakat sudah melihat bahwa Anies Baswedan bisa berlayar. Tiba-tiba begitu kan ya, Surya Paloh ketemu dengan Jokowi. Dan disitulah yang kemudian, Surya Paloh ya, tunggu dulu ya. Nggak usahlah dukung Anies Baswedan. Kamu kan ini, dapat itu. Saya kira inilah terjebak pada politik seorang politik sekarang ini begitu kan, sehingga ini akan menjadi catatan penting kepada seorang PKB di situ begitu, seorang PKS ya partai PKS, PKB, dan Nasdem. Artinya saya mengatakan bahwa bisa saja ini adalah gerbong kosong begitu. Dan tidak hanya itu, ini menarik begitu kan. Sekarang PDIP kita lihat saja sudah bisa berlayar dengan Anies Baswedan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Anies Baswedan sudah punya kekuatan yang sangat luar biasa. PDIP efeknya kepada Anies Baswedan sangat luar biasa. Anies Baswedan punya efek kepada pendukung-pendukungnya untuk bisa memilih partai PDIP ya. Kita lihat saja, ini kekuatannya luar biasa. Makanya jangan terjebak dengan pola-pola itu begitu. Saya meyakini betul apa yang disampaikan oleh PKB, apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini meriau ya seperti Surya Paloh dan Caimin sudah tahu dengan putusan itu? Apakah tahu begitu kan? Sehingga dia mengatakan begini ya. Anies Baswedan ada momen-momen tertentu. Ya, PKB juga mengatakan, ya Pak Anies Baswedan yang sabar, pasti ada momen-momen tertentu. Juga sama, miriplah begitu kan ya. Tapi pada kenyataan ini mengindikasi bahwa Anies Baswedan akan diusung ya oleh PDIP dan putusan itu mungkin sudah tahu.
Anehnya di situ, kenapa kalau sudah putusan itu sudah tahu, anehnya kenapa Partai Nasdem mengusung Kaisang di Pilkada Jawa Tengah begitu kan? Artinya ya ini menarik begitu. Artinya apa namanya Surya Paloh kan kita lihat saja politik Surya Paloh pasti tahu begitu kan ya. Ini nih yang kemudian membuat apa namanya bisa saja PKS ya perlahan mereka akan apa namanya ditinggal oleh pendukung-pendukungnya di situ. Dan tidak hanya itu, baru-baru kemarin di muktamar di Bali, Caimin mengatakan ini, doakan Anies Baswedan diberi kelancaran dapat dukungan dari PDP. Ini sudah memberikan sinyal bahwa PKB Caimin sendiri ya masih srek kepada Anies Baswedan. Dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dapat apa? PKB dapat apa dukung Ridwan Kamil? Nasdem dapat apa mendukung Ridwan Kamil? Bisa-bisanya begitu kan ya. Bisa saja ya karena PKS ngotot karena wakilnya adalah dari PKS, ya PKS ini akan terjebak di situ begitu kan. Bisa saja itu terjadi. Dan inilah politik yang ada begitu kan. Bisa saja Partai Golkar akan mengusung yang lain nantinya. Ya bisa saja ada 3 calon. Nah, kalau ada 3 calon enak begitu, semakin mudah Anies Baswedan mengalahkan seorang Ridwan Kamil. Merem saja Anies Baswedan tidur, ya menang. Kalau 3 calon, kalau 2 calon saya kira Anies Baswedan harus butuh ya keringat-keringat lah begitu kan ya untuk hanya apa namanya sebatas ya menyapa warga dan sebagainya. Karena kekuatan Anies Baswedan sangat luar biasa. Para pendukung-pendukungnya, elektabilitas dan popularitasnya sangat luar biasa. Dan bahkan ya sinyal kuat juga apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem ya, memprioritaskan Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Surya Paloh mungkin sudah tahu begitu kan. Ya mending saya cari posisi aman. Ya untuk menghormati seorang Jokowi saja begitu. Saya kira inilah yang kemudian masyarakat masih apa namanya mewanti-wanti begitu kan. Apakah Anies Baswedan diusung oleh PDP atau PDP menunjukkan kadernya sendiri? Masih ya cair-cair aja. Tapi gelagat Anies Baswedan sudah merah, bajunya merah, darahnya merah. Segalanya pokoknya serba merah. Dan respon dari Anies Baswedan mengatakan saya akan tunaikan janji-janji ya apa yang menjadi kesepakatan antara PDIP dengan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta atau di Pilkada Jakarta. Mereka akan tunaikan bersama-sama. Wah, keren kan? Bahasanya keren. Tanpa masuk kader pula. Ini menurut saya pribadi menandakan bahwa Partai Nasdem dan PKB itu masih sayang, ya masih srek lah untuk mendukung Anies Baswedan. Mereka sudah mendeklarasikan DPW apa namanya PKB Jakarta sudah mengusung Anies Baswedan, Partai Nasdem juga sama begitu kan. Makanya dengan inilah yang kemudian menjadi catatan penting di situ ya bahwa kalau kekuatan rakyat bersama-sama bukan tidak mungkin akan memenangkan itu siapapun pemimpinnya. Saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal bahwa apa namanya ke depan bahwa demokrasi kita itu berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan para penguasa-penguasa atau pemangku-pemangku kebijakan. Dan tidak hanya itu begitu kan. Kongres 3 dari apa namanya dari Partai Nasdem ini kabarnya begitu kan ya mengundang Anies Baswedan, mengundang Jokowi, mengundang Prabowo. Ini seru begitu kan ya, seru ini akan bertemu di situ begitu kan ya, seorang Anies Baswedan bertemu dengan Prabowo, bertemu dengan Jokowi ya, kita lihat saja nasibnya bagaimana. Tapi para pemilih-pemilih mereka sudah jelas apa yang disampaikan oleh SMRC bahwa para pendukung-pendukung dari 3 partai ini ya kebanyakan 75% ke atas, 73% ke atas mendukung Anies Baswedan ya. Ini luar biasa begitu, menandakan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa di Pilkada DKI Jakarta ya. Ridwan Kamil mulai dapat kritikan begitu kan sekarang ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe. Karena yang sudah subscribe masih apa namanya 5%, yang belum subscribe 95%. Segera di subscribe.